Kenapa kok bisa hidup mereka? Padahal gak ada pohon yang hidup, gak ada pohon yang tumbuh di situ. Allah yang maha hidup bisa menghidupkan makhluknya, hambanya dengan caranya sendiri. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Ketika sebuah negeri bersih dari harta haram, Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat. Seperti apa Ustaz turun rahmat? Begini, barakallahu. Coba Bapak Ibu naik bus dari Mekah ke Madinah. Sepanjang jalan Bapak Ibu jangan tidur. Lemparkan pandangan sejauh mata memandang. Bapak Ibu akan berkata, sepanjang jalan tidak ada kehidupan. Gersang semua, nggak ada pohon sama sekali. Jadi kita berkata, dari mana mereka hidup? Itu. Tapi Bapak Ibu, kenapa kok bisa hidup mereka? Padahal nggak ada pohon yang hidup, nggak ada pohon yang tumbuh di situ. Kenapa kok bisa hidup? Itu namanya keberkahan. Jadi Allah bisa Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup bisa menghidupkan makhluknya, hambanya dengan caranya sendiri. Sekalipun di tengah padang pasir yang gersang. Nah, sebaliknya, kita hidup di negeri yang subur, kekayaan luar biasa melimpah. Nah, apalagi melimpah, apalagi subur, lebih mudah kita untuk mendapatkannya. Syaratnya gimana? Jaga keberkahan. Caranya gimana? Ayo kita semua merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ini kita menjaga kekayaan negara, termasuk kekayaan keuangan negara. Jangan sampai ada penyelewengan. Nah, Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar terjaga? Pertama, Al-Quran mengajarkan bahwa yang bersama kita ini ada dua malaikat. Malaikat Raqib dan Atid. Dia mencatat tidak sekecil apapun yang kita kerjakan kecuali dicatat. Yang kita ucapkan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Saksi. Di hari kiamat nanti Raqib Atid bersaksi. Setiap orang ada malaikatnya khusus dan dia bersaksi. Makanya salah satu rukun iman beriman kepada para malaikat. Yang kedua, barakallahu, tangan, kaki bersaksi, mulut harus tutup. Di hari kiamat nanti mulut ditutup dan tangan bersaksi, kaki bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan berbicara, kaki bersaksi. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita catat. Ya, ini semua adalah bukti bahwa kita pasti akan menghadap Allah SWT. Berapapun yang kita lakukan, itu semua ada catatannya. Yang ketiga, bumi ini tempat kita berpijak. Barakallahu. Ini bersaksi. Jangan dikira bumi ini benda mati. Tidak. Ada chip-chip rekaman yang sudah Allah pasang dan nanti akan berbicara bumi itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Nanti bumi akan bersaksi, kata Nabi, kata Allah, dan Nabi menjelaskan. Qalatil ard, bumi berkata, fa'ala fulan yauma kada wa kada fi saati kada wa kada. Ya Allah, si fulan ini telah melakukan ini itu di atas punggungku jam sekian. Makanya ini semua ada persaksiannya. Subhanallah. Betapa ini merupakan bagian terpisahkan dari kehidupan kita semua. Nah, kulit
yang kita punya. Ini bersaksi. Bayangkan coba, kalau iman seperti ini tertanam jiwa, kita tidak akan pernah melakukan penyelewangan. Inilah fungsi hizbah dalam Islam, dalam Al-Quran. Betapa semua yakin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu Allah dan akan berkata semua yang melekat dalam tubuh kita. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata pada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau berbicara? Kenapa kau bersaksi? Kulit berbicara, aku diperintahkan Allah berbicara, aku tak bisa menghindar. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, betapa tugas kita sangat mulia, melakukan fungsi pengawasan kekayaan negara. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi keikhlasan oleh Allah dan dijaga oleh Allah kesehatannya, dijaga keberkahannya, rezekinya, dijaga dari ketergodaan terhadap fitnah dunia, dijaga oleh Allah sehingga kita benar-benar terus konsisten mentaati Allah, menjaga kekayaan ini yang Allah limpahkan, sehingga nanti keberkahan negeri ini yang Allah hadiahkan kepada kita semua benar-benar menjadi karunia yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga nanti kita akan mendengar seperti yang dulu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berulang kembali pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Petugas Baitul Mal keliling rumah ke rumah di seluruh belahan negeri, seperempat dunia, Jazirah Arabia, Afrika, Eropa, Asia Tengah, semua, Irak, Babilonia, Afghanistan, semua itu di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Apa yang terjadi? Semua mereka sejahtera. Sampai-sampai petugas Baitul Mal, petugas zakat, dia keliling rumah ke rumah di setiap provinsi, setiap kampung, datang ke rumah-rumah, membawa harta dari Baitul Mal, mengecek, ketok pintu, tok 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 tok. Ya, ada apa? Ini kami petugas zakat. Apakah Anda butuh zakat? Mohon maaf Pak, kami sudah cukup. Semua rumah mengatakan kami sudah cukup. Sampai ada yang mengatakan, lau ji'tani bil amas laqabiltu. Seandainya Anda datang kemarin, aku terima zakatnya itu. Dan akhirnya petugas Baitul Mal kembali ke Baitul Mal, ke Madinah. Mereka tidak berkurang sedikit pun harta zakat yang mereka bawa. Begitulah ketika keberkahan turun. Dari mana? Fungsi pengawasan. Dari mana? Karena semua masing-masing merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.